Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik dalam mengerjakan segala aktivitas memudahkan kita sebagai calon guru penggerak untuk mengikuti segenap rangkaian kegiatan dari program guru penggerak. Ada beberapa fitur yang saya gunakan yang memudahkan saya apabila mengomentari, membuat postingan, dan lain-lain. Yang pertama, yang paling penting menurut saya ini adalah ketika kita belajar modul-modul yang disediakan oleh guru penggerak. Oke, kita akan buka misalnya. Misalnya kita sedang mengeksplorasi konsep dari modul 1.2. Di sini biasanya kita disediakan file-file PDF. Nah, ini misalnya. Saya biasanya ketika mendownload file-file PDF tersebut, saya menggunakan aplikasi atau software PDF Exchange Editor. Ini aplikasinya atau softwarenya. Nah, aplikasi PDF Exchange Editor ini memudahkan kita apabila kita sudah membaca dan menangkap poin-poin penting, ada hal-hal penting yang bisa kita komentari ataupun kita tandai, maka dengan PDF Exchange Editor ini kita bisa melakukan itu. Contohnya seperti yang saya sudah lakukan. Saya coba buka. Misalnya ini, saya buka dengan PDF Exchange Editor. Nah, kita bisa men-highlight atau menandai, menstabilo poin-poin penting apabila kita menemukan hal-hal yang perlu kita simak lebih mendalam, kita fokus lebih mendalam sehingga kita bisa tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari-cari poin-poin penting. Caranya, saya tinggal klik bagian highlight ini, lalu ketika saya membaca menemukan bagian yang penting, maka saya tinggal tandain saja. Sampai di sini misalnya. Kalau ada yang paling penting banget, mungkin warnanya kita bisa ubah ke warna merah. Misalnya ini. Nah, dengan seperti itu apabila kita membuka lagi modul-modul ataupun file-file PDF, kelak ketika kita belajar, kita tidak perlu repot-repot lagi membaca secara keseluruhan dari file PDF itu. Kita tinggal mencari bagian-bagian yang sudah kita tandain agar kita menghemat waktu dan menghemat tenaga. Itu yang saya sering gunakan, yakni fitur highlight. Ini di bagian ini Bapak Ibu. Kalau mengubah warna, kita tinggal klik kanan dulu lalu pilih warnanya. Nah, seperti itu. Fitur yang kedua dari PDF Exchange Editor ini adalah setelah saya membaca secara keseluruhan file PDF-nya, lalu di bagian bawah saya mengomentarinya. Kira-kira apa yang perlu saya komentari, kita komentari. Kalau seandainya tidak ada yang perlu kita komentari, ya nggak usah. Kita cukup meng-highlight saja, menandai atau menstabilo. Kita coba lagi buka yang lain. Ini misalnya tentang manusia merdeka, berdaya dalam memilih. Kita lihat apakah saya berkomentar di situ. Oh enggak, cukup kita highlight saja. Kita lihat lagi. Nah, di sini saya memberikan komentar. Caranya tinggal buat komen. Nah, kalau kita ingin memberikan komentar,
Sebentar, ini kita tambah teks. Nah, ini kita bisa menambah teks, kita bisa mengkomentari. Sehingga saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa di sini add, tambah, mau ditambah teks, mau ditambah gambar, ataukah mau nambah QR code. Biasanya saya menggunakan ini untuk menambah teks, untuk memberikan komentar. Kesimpulan dari saya membaca ini semua, ini kan tidak ada saya highlight, tidak ada yang saya stabilo, tetapi saya komentari dari diagram ini, dari gambar ini, saya komentari bahwa porsi wiraga, wirama itu diporsikan kalau seandainya 0 sampai 8 tahun, maka porsi wiraga itu jauh lebih banyak. Tetapi dari usia 9 sampai 16 tahun, porsi wiraga dengan wirama mungkin sudah diatur sedemikian rupa agar porsinya seimbang. Sedangkan usia 16 tahun mungkin porsi wiraganya jauh lebih banyak daripada wiraga. Dan untuk 17 sampai 24 tahun porsi wiraga mendominasi dari pendidikan di usia 17 sampai 24 tahun. Jadi ini saya gunakan komentar di bagian add text ini untuk mengomentari atau setidaknya membuat resume ataupun kesimpulan dari apa yang saya baca. Jadi seperti itu yang saya gunakan untuk PDF ketika saya membaca file PDF. Terus juga ketika saya mengomentari di eksplorasi konsep ini, di sini ada bagian-bagian mengomentari. Ini ada banyak rekan-rekan saya yang sudah mengomentari. Saya menggunakan fitur voice to text. Nah, ini kenapa saya kecilkan atau tidak maksimas, karena tombol ekstensinya ketutupi dari video saya, jadi saya agak kecilin dikit. Nah di sini tombol extension ini kita buka, saya install extension speech to text. Nah, seperti ini. Kita buka, kita ubah ke bahasa Indonesia. Jadi dengan ini saya bisa setelah membaca perumpamaan otak 3 in 1 ini, saya komentari. Misalnya saya tulis di sini, tekan tombol biru ini. Alhamdulillah saya sudah memahami materi-materi yang dipaparkan di modul ini, dan untuk selanjutnya saya akan mengamalkan apa yang saya peroleh dari ilmu di eksplorasi konsep ini. Nah, dari ini saya langsung copy saja, Ctrl C, lalu saya Ctrl V, lalu tinggal kirim atau save. Maka akan muncul komen saya di paling bawah ini. Ini seharusnya udah lewat waktu ya, tapi ya agar Bapak Ibu tahu saja kalau itu fitur ekstensi ini speech to text memudahkan kita untuk tidak capek-capek ngetik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus juga kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan PC, silahkan Bapak Ibu menggunakan mikrofon yang seperti yang saya pakai ini. Ini murah Bapak Ibu, Rp7.000. Rp7.000 kita sudah bisa memanfaatkan secara maksimal dari mikrofon ini. Apalagi kira-kira? Udah itu aja dulu. Karena saya tadi agak ngantuk habis membuat soal-soal PAS, penilaian akhir semester, maka saya mengisi waktu luang untuk membuat tutorial. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.